Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Abdul Fattah MSc, serta teman-teman semua yang saya sayangi. Di video kali ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah Pendidikan Pancasila yang berjudul Sistem Ekonomi Pancasila, Ekonomi Jalan Ketiga. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri dan memperkenalkan anggota kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Deninda Pakwita De Angel dan teman sekelompok saya yaitu Jennifer Patricia, Lola Febrina, dan Muhammad Adam Syaifullah. Langsung saja kita masuk ke penjelasan. Pengertian sistem ekonomi Pancasila. Secara umum, sistem ekonomi Pancasila merupakan suatu hal yang dilandasi dengan asas kekeluargaan dan gotong royong serta dijiwai dengan ideologi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila memberikan keleluasaan dalam berkegiatan atau berusaha dalam membangun usaha perekonomian bagi seluruh warga negara Indonesia disertai dengan batasan atau syarat-syarat tertentu. Sistem ekonomi Pancasila merupakan sistem ekonomi yang berasaskan Pancasila. Maka setiap nilai dalam ideologi bangsa Indonesia itu harus digunakan dalam melaksanakan kegiatan ekonomi. Berikut pembahasan pengamalan setiap sila dalam sistem ekonomi Pancasila. Yang pertama, nilai ketuhanan. Sistem ekonomi dilaksanakan tanpa mengesampingkan sisi atau nilai agama serta etika. Yang kedua, nilai kemanusiaan. Sistem ekonomi harus menjunjung prinsip humanis dan beradab. Yang ketiga, nilai persatuan. Kegiatan ekonomi dilakukan secara bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Yang keempat, nilai musyawarah. Prinsip ekonomi harus sejalan dengan prinsip demokrasi dan kebebasan berpendapat bagi setiap individu. Yang kelima, nilai keadilan. Prinsip ekonomi ini harus dilaksanakan tanpa memandang apapun itu dengan sebelah mata. Sejarah istilah ekonomi Pancasila. Pancasila adalah ideologi yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, sistem ekonomi yang digunakan pun adalah sistem ekonomi Pancasila. Istilah ekonomi Pancasila pertama kali disebutkan oleh Dr. Emil Salim dalam salah satu artikel karangannya pada tahun 1967. Istilah tersebut justru membuat para pembaca, khususnya para cendekiawan, penasaran akan ekonomi Pancasila. Akhirnya, pada tahun 1979, Emil Salim kembali membahas yang dimaksud dengan ekonomi Pancasila dan terjawablah arti dari sistem ekonomi Pancasila. Pada dasarnya, sistem ekonomi Pancasila adalah konsep kebijaksanaan ekonomi seperti sebuah bandul yang mencapai titik keseimbangan setelah mengalami pergerakan dari kiri ke kanan. Ke kiri artinya mengikuti aturan pasar, sedangkan ke kanan artinya mengalami intervensi negara dalam bentuk perencanaan terpusat. Sederhananya, sistem ekonomi Pancasila adalah sebuah sistem ekonomi pasar pengendalian pemerintah atau ekonomi pasar terkendali. Istilah lain sistem ekonomi campuran atau sistem ekonomi jalan ketiga. Karakteristik sistem ekonomi Pancasila. 1. Pengelolaan ekonomi dilaksanakan secara musyawarah dan diwakili oleh wakil rakyat. 2. Hak milik perseorangan diakui oleh negara. 3. Daya kreasi ekonomi masyarakat diakui oleh negara. 4. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara dalam pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945. Intinya, sistem ekonomi Pancasila sangat mengedepankan kekeluargaan serta kebersamaan dan rakyat pun mendapatkan haknya, mendapat perlindungan serta pengakuan dari negara. Terima kasih.
Ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila. Ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila terdapat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 33, dan GBHN atau Garis-Garis Besar Haluan Negara Bab 3B Nomor 14 sebagai berikut. Pasal 33 setelah amandemen tahun 2002. 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam Undang-Undang. GBHN Bab 3B Nomor 14. Pembangunan ekonomi menentukan bahwa masyarakat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan pembangunan yang berdasarkan kepada demokrasi ekonomi. Maka, pengarahan dan bimbingan wajib diberikan untuk menghadapi perkembangan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan dunia usaha. Contoh penerapan sistem ekonomi Pancasila di Indonesia. 1. Terdapat badan usaha milik negara atau BUMN. BUMN yang saat ini dipegang oleh Bapak Erick Thohir merupakan bukti konkret pengelolaan kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia dalam berbagai sektor. 2. Terdapat koperasi. Keberadaan koperasi sebagai kegiatan usaha kolektif yang berasaskan kekeluargaan. 3. Terdapat serikat buruh yang bertujuan untuk mengontrol agar tidak terjadi yang namanya eksploitasi sumber daya manusia. Berikut kelebihan dan kekurangan dari sistem ekonomi Pancasila. Kelebihan yang pertama itu, pengelolaan ekonomi merupakan usaha yang dilakukan secara bersama-sama untuk menggapai kemakmuran yang ingin dicapai. Yang kedua, perekonomian nasional dapat dijalankan demi kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, inovasi dan kreativitas individu lebih berkembang. Berikut kekurangan dari sistem ekonomi Pancasila. Yang pertama, kemampuan kreasi serta inovasi masyarakat bisa terhambat akibat dominasi negara dalam pengelolaan perekonomian. Yang kedua, pengambilan keputusan ekonomi yang terbilang lambat karena harus mencapai keputusan yang bulat. Yang ketiga, perekonomian berjalan tidak efisien karena proses perekonomian cenderung lambat karena adanya demokrasi. Jadi, kesimpulannya, sistem ekonomi Pancasila merupakan sistem ekonomi yang sangat menjunjung tinggi keleluasaan individu warga negara dalam berusaha di bidang ekonomi. Sistem ekonomi Pancasila ini juga sebenarnya merupakan sistem ekonomi liberal yang ditambah dengan nilai-nilai Pancasila di dalamnya. Tujuannya untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Sistem ekonomi Pancasila juga mengutamakan pengelolaan sumber daya manusia untuk kepentingan umum. Akan tetapi, sistem ekonomi Pancasila bukanlah sistem ekonomi yang sempurna. Dalam pelaksanaannya, sistem ekonomi Pancasila juga menemukan permasalahan, seperti proses pengambilan keputusan yang relatif lama, demokrasi yang berlangsung lambat, dan juga sistem perekonomian yang dipakai terpusat atau dipegang sepenuhnya oleh pemerintah, sehingga kemampuan kreativitas dan inovasi masyarakat sangat terbatas. Terima kasih. Nah, ada satu pantun nih buat teman-teman semua agar lebih cinta tanah air. Pantunnya seperti ini. Siang-siang minum es kelapa, segarnya tiada tara. Mari kita junjung tinggi Pancasila, ideologi negara kita tercinta. Asik. Baiklah, sekian materi presentasi dari kelompok kami. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan terkait dari materi yang telah kami sampaikan, kami persilahkan. Apabila ada salah kata, kami minta maaf. Kepada Allah kami mohon ampun.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.